Sudah menguasai, tunjuk kompetensi lah, kompetensinya. Nah. Yang penting ada buktinya. Iya. Sebenarnya kalau untuk formatnya sih bukan PPT ya teman-teman, karena ini akan dipresentasikan, kami membuatnya PPT biar lebih jelas gitu. Kalau yang untuk bakunya kita membuatnya ke Word itu sudah disertakan fotonya. Nah ini kelompok dari TK barusan berfoto dan difoto dengan Bu Nena. Terima kasih ya, karena kita punya dokumentasi ya. Ini tugas-tugas yang penyusun tugas yang buat operator. Nah selanjutnya kalau di TK itu kan berdasarkan IKM-nya ada 3 itu capaian perkembangan. Yang ketiganya literasi, matematika, rekayasa, sains, dan seni ya. Nah ini kita berdasarkan instruksi dari Bapak narasumber untuk membuat satu APP yang dilaporkan. Sebenarnya kalau di lapangan itu banyak melihat capaian perkembangannya. Ini hanya contoh hanya satu saja, jadi hanya singkat. Narasinya untuk nilai agama dan budi pekerti, Masya Allah capaian perkembangan nilai agama dan budi pekerti Anda berarti sangat baik ya, karena sudah bisa. Dan di TK itu ada 4 kriteria penilaiannya. Yang pertama, belum berkembang itu anak diberi bintang 1, kemudian mulai berkembang diberi bintang 2, berkembang sesuai harapan diberi bintang 3, dan BSB itu berkembang sangat baik diberi bintang 4. Nah ini Ananda Bardi kebetulan tadi. Nah kita ambil fotonya sesuai dengan capaian perkembangannya, yaitu nilai agama dan budi pekerti. Kita ambil budi pekertinya kerjasama. Kita tadi sama-sama mengerjakan tugasnya dan ini dokumentasinya. Kalau anak berarti foto anak Bu ya. Ini tadi kita langsung ke aplikasi raportnya. Ini yang nilai agama dan budi pekerti. Selanjutnya literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah kami juga tadi mempraktekkan kegiatannya menggunakan alat seadanya, menggunakan snack. Biasanya kalau di TK itu seperti ini Bu kegiatannya, menggunakan alat yang ada. Boleh juga menggunakan hotspot karena tadi kita biar benar-benar menggunakan alat yang ada, jadi menggunakan snack dan tisu, gulungan tisu-tisu itu kita digulung-gulung, dirobek-robek itu jadi kayak batu, dibentuk membuat angka 3. Angkanya 3 dan memasangkan kuenya 3. Narasinya adalah Masya Allah capaian perkembangan literasi matematika Ananda Bardi sangat baik karena sudah bisa kayak Ananda dapat membuat angka dari berbagai media yang disediakan guru dan dapat memasangkan benda dengan lambang bilangannya yang tepat. Itu hanya satu ATP. Sebenarnya kalau dalam lapangannya banyak ATP-nya Bu. Terus selanjutnya jati diri. Nah ini jati diri tadi mempraktekkan gerakan
hijau hitam ya tadi ya. Ya itu ekspresi wajahnya itu. Jadi di sini narasinya, Masya Allah capaian perkembangan jati diri Ananda Barki sangat baik. Ananda dapat mengekspresikan emosi yang wajar ketika senang, sedih, takut dan marah. Jadi kalau senang berlebihan, kalau marah, kalau nangis nggak berlebihan, nggak katung sampai kamu ngomong. Jadi udah sangat baik. Mungkin itu dari kami. Dari teman-teman TK ada tambahan bagaimana? Cukup? Iya. Ya mungkin dari kami perwakilan dari TK mohon masukannya dari Bapak narasumber untuk perbaikan dan meningkatkan kita juga. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen yang tadi saya dan teman-teman dari SDU Jembrani diskusikan tersebut menjadi 4 kolom ada seperti ini. Yang pertama tujuan pembelajaran. Di sini mata pelajaran yang saya ambil adalah IPA kelas 4 bab 1 sesuai UCT itu adalah tentang panca indera ya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya yang pertama peserta didik menyebutkan bagian-bagian alat indera manusia, kemudian peserta didik mendeskripsikan fungsi dan bagian-bagian alat indera manusia, serta peserta didik dapat menceritakan cara menjaga kesehatan alat indera manusia. KKTP yang kami tentukan untuk ketiga tujuan pembelajaran ini sama, yaitu masing-masing 70. Kemudian untuk rencana asesmen formatif, bahwa kita tahu asesmen formatif merupakan asesmen yang digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga di sini kita punya lebih banyak pilihan cara untuk melakukan asesmen formatif. Yang pertama adalah untuk menyebutkan bagian-bagian alat indera itu saya menggunakan permainan, kemudian untuk mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian alat indera dan cara menjaga kesehatannya menggunakan LKPD, dan setelah itu siswa setiap kelompok melakukan presentasi berdasarkan LKPD yang sudah dikerjakan. Untuk rencana asesmen sumatifnya semuanya menggunakan tes, walaupun kita bisa juga sebenarnya menggunakan tes, tapi menurut saya untuk materi ini akan lebih memenuhi ketika menggunakan tes, yaitu pilihan ganda menggunakan soal pilihan ganda, ujian dan esai. Itu tadi untuk rencananya. Kemudian rancangannya ini untuk asesmen formatif menggunakan rubrik atau aspek penilaian yang akan diambil di kelas. Yang pertama adalah kemampuan bekerja sama siswa. Ini untuk penilaian keterampilan ya. Yang pertama kemampuan bekerja sama, ketepatan dalam menjawab pertanyaan, kemudian kekompakan dan keaktifan dalam kelompok. Di sini sampel saya adalah 2 siswa bernama Muhammad Raka dan Iqbal. Di sini masing-masing siswa skor akhirnya adalah 3,75 dan 3,5 seperti yang tadi disampaikan Bapak Badrudin, bahwa skor dari keempat aspek itu kita rata-rata. Kemudian untuk penilaian kita, di sini tadi direncanakan ada permainan ya Bu ya. Nah dari permainan itu saya gunakan untuk menilai sikapnya anak-anak. Di mana di sini ada 2 sikap, yaitu gotong royong dan nalar kritis. Dari 2 sampel yang diambil terdapat atau didapatkan nilai seperti ini dengan skor rata-ratanya 0,8 dan 0,6. Didapat dari mana? Dari 4 ditambah 37 dibagi 8, kemudian dibulatkan jadi 0,8. Pengolahannya tadi rancangan sudah, kemudian kita olah dari rancangan tersebut. Yang pertama, pengolahan nilai keterampilannya kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Untuk siswa pertama, di atas tadi kan kita sudah dapatkan rata-rata 3,75. 3,75 itu kita bagi 4 dikali 100, nanti ketemu nilai akhirnya. Kemudian deskripsinya adalah peserta didik sangat baik dalam mendiskusikan fungsi bagian alat indera manusia dan menceritakan cara menjaga kesehatan alat indera manusia. Karena di sini tadi formatif yang menggunakan LKPD dan deskripsi itu adalah TP kedua dan ketiga, maka di deskripsinya ini pun mengandung TP 2 dan TP 3. Untuk siswa kedua caranya sama. Di sini dapat nilainya atau predikatnya baik. Itu nilai keterampilan. Tadi nilai sikap di rancangan atau di rencana saya menggunakan permainan, maka bunyi deskripsinya kurang lebih seperti ini. Peserta didik mahir dalam mendeskripsikan fungsi bagian-bagian alat indera manusia dan cara menjaga kesehatan.
kedua, karena hanya dapat 60 poin berarti layak dalam mendiskusikan fungsi alat benda dan seterusnya. Nah, untuk pelaporan skematiknya atau untuk gambaran rapor skematiknya kurang lebih seperti ini Bu. Yang pertama ada judul, kemudian identitas peserta didik dan identitas sekolah. Ini saya potong di bagian yang tadi di rencana sudah saya tulis, yaitu komoditas. Deskripsinya, Ananda Muhammad Raka Pratama sangat baik dalam menunjukkan bagian-bagian alat benda manusia, deskripsikan fungsi dan bagian-bagian alat benda manusia, dan menceritakan cara menjaga kesehatan alat benda manusia. Kurang lebih ini yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyak bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk ibu-ibu dan bapak sekalian. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk meminta masukan dari Bapak Bahrudin untuk perbaikan ke depan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari memperoleh data tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan sampai kepada tadi penulisan nilai rapor baik angka maupun deskripsinya. Mungkin itu yang saya lihat bahwa kelompok yang barusan sudah memenuhi syarat sebagai guru yang bagus. Saya mewakili kelompok SMP akan menyampaikan apa yang kami lakukan, dan terus terang karena ingin tapi ternyata waktu yang tersedia tidak lengkap, maka kami menyampaikan seperti ini. Dan saya buat saja modul, karena dalam modul juga ada asesmen. Jadi asesmen bagian daripada modul. Modul bahasa Indonesia kelas 9, pasnya D, elemennya menulis. Elemen menuliskan kalau di bahasa Indonesia ada menyimak, menulis, membaca. Jadi kebetulan elemennya menulis. Kita tahu kalau di SD kan, itu bahasa Indonesia. Kemudian CP-nya, saya ambil CP yang paling akhir, ada 4 CP sebenarnya. Saya ambil CP yang paling akhir, yaitu peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa. Maka saya tulis dalam bentuk yang warna merah karena prosa puisi. Kemudian dengan kosakata secara kreatif. Nah, di sini kreativitasnya ada kalau di P-nya itu. Kemudian tujuan pembelajaran saya cantumkan 5. 1. Mengidentifikasi unsur-unsur cerpen secara tepat. Ada kebetulan cerpen. 2. Menemukan pokok-pokok cerpen. 3. Menghitungkan isi cerpen yang dibaca. 4. Menelaah dan merevisi teks hasil cerita pendek sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan. Dan terakhir, menyusun teks cerpen sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kalau otomatis kalau cerpen secara tertulis. Tujuan pembelajaran, ini alurnya singkat. Bertanya cerpen untuk memantik siswa dalam ikut pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur teks cerpen. Ini kerjasama. Peserta didik berdiskusi mencari pokok-pokok cerpen. Kemudian peserta didik membuat sinopsis cerpen dari pokok-pokok pikiran itu. Berikutnya menelaah struktur cerpen. Ada bagian orientasi, kemudian ada bagian komunikasi, resolusi, mungkin nanti ada pada. Kemudian menelaah ciri kebahasaan, apakah kata bukunya, apa kata depannya, atau kata kerjanya. Kemudian membuat cerpen dengan tema tertentu. Nah ini yang akhirnya yang terakhir ini itu yang paling tinggi. Kemudian asesmennya, pertama tertulis itu saya cantumkan 4. Pertama di sini yang pertama nomor 1 itu yang menjadi tokoh antagonis itu merupakan unsur cerpen. Tadi sesuai ya. Yang kedua ini berkenaan dengan
pokok cerpen. Ya, itu pokok pikiran tunggalan cerpen di atas apa? Kemudian tetapi tunggalan cerpen berikut ini untuk melihat kemampuan anak dalam menganalisis bagian cerpen. Ada orientasi, aplikasi, klimaks dan resolusi. Nah, yang keempat ini berhubungan dengan unsur kebahasan cerpen. Karena ada 4, maka skornya 4 kali 25. Kalau betul-betul 4 maka dapatnya 100. Nah itu. Kemudian untuk esai saya cantumkan 4 sama untuk cerpen. Kemudian saya akan kembali isi cerita pohon keramat, identifikasi struktur cerita pohon keramat, tuliskan kata hukum yang ada dalam cerpen tersebut. Saya gunakan rubrik semacam ini untuk memudahkan nanti dalam pembuatan rapor. Ya, misalnya aspek identifikasi unsur cerpen yang kalau belum misalnya peserta didik baru menemukan 1 unsur cerpen. 2, peserta didik telah menemukan 2 unsur cerpen. 3, peserta didik telah menemukan 4 unsur cerpen. Dan 4, peserta didik telah menemukan 10 unsur cerpen. Nah, kalau tuntutan kelengkapan kosakata dan EGD otomatis yang bagus nilainya 4 kali misalnya 20 atau 25 jadi 100 gitu. Nah, karena waktu terbatas kami belum sempat memberikan nilai raport dan deskripsinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dalam waktu yang sangat singkat kami belum bisa memenuhi tugas seluruh penilaian dalam kegiatan ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, barangkali ada yang bertanya.